Shalom Aleichem, selamat malam sahabat yang diberkati oleh Tuhan, keluarga Indonesia, happy people yang berbahagia di 107.8 maupun sahabat yang mengikuti dan mendengarkan di live streaming di website kami di www.suryakebenaran.com. Apa kabar sahabat yang diberkati oleh Tuhan di malam hari ini? Jumpa lagi bersama dengan kami Radio Komunitas Surya Kebenaran, tepatnya dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa, Jalan Dr. Cipto nomor 120. Ya sahabatku, seperti biasa di hari Selasa malam sampai dengan pukul 21 atau pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, kami hadir dalam program refleksi spesial. Akan ada materi dan juga pertanyaan dari sahabat, yaitu atensi di kami bersama dengan kami di malam hari ini di 0816654532. Kami ucapkan selamat malam untuk sahabat yang ada di kota Ambarawa dan sekitarnya, dan juga sahabat dari setiap kota, kabupaten, provinsi lainnya di setiap kepulauan di Indonesia, bahkan yang ada di negara lain yang mengikuti dan mendengarkan melalui live streaming pastinya. Dan sahabatku, di studio sudah hadir bersama dengan kita semua dalam kebersamaan yang luar biasa di malam hari ini, yaitu bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STH MA. Shalom Alaika, selamat malam Dedi. Alaika shalom Rio, selamat malam. Apa kabar? Kabarnya haleluya, dahsyat luar biasa selalu. Dahsyat luar biasa. Terpujilah Bapak Yahweh. Amin. Ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dan juga di malam hari ini seperti biasa kami mengundang atensi sahabat di 0816654532, yaitu atensi pertanyaan. Ataupun sahabat mempunyai pertanyaan lain yang ingin ditanyakan di malam hari ini dan nanti akan dijawab oleh Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STH MA. Oleh karena itu sahabatku, sekali lagi 0816654532, kami menunggu atensi sahabat. Iya Dedi, di malam hari ini kita akan berbicara tentang apa nih Ded? Saya beri tema memanfaatkan yang tidak bermanfaat. Kira-kira menurut Rio, kalau ada kalimat memanfaatkan yang tidak bermanfaat ini apa ini kira-kira ya? Memanfaatkan yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat itu apa? Yang sudah dibuang tentunya. Ya, jadi sampah lah gitu ya. Jadi sampah yang dimanfaatkan. Dimanfaatkan ya, kayak terdidaur gitu ya. Didaur lah. Oke. Nah, di malam hari ini ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan, nanti seperti apa pembahasan kita? Nah, daripada kita berlama-lama atau mengulur waktu, dan juga pastinya sahabat penasaran, yang juga saya yang ada di studio sendiri penasaran nih Dedi, tentang materi kita dan pembahasan di malam hari ini. Mungkin langsung saja kita masuk pada sesi yang pertama. Silakan Dad. Ya. Terima kasih Rio. Selamat malam sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, dan yang dari benua lain tentunya selamat pagi atau selamat siang. Dalam session pertama ini Rio, saya akan bicara tentang terjemahan yang terjemahannya ini kurang tepat kalau menurut saya, yaitu dari kitab Yirmiyahu atau Yeremia pasal 2 ayat yang ke-8. Saya akan membaca dari kitab suci Indonesian Literal Translation. Di sana berbunyi, para imam tidak berkata, di manakah Yahweh? Bahkan mereka yang memegang Taurat tidak mengenal aku. Dan para gembala telah memberontak terhadap aku, dan para nabi bernubuat demi Baal dan telah mengikuti apa yang tidak berguna. Nah, itu dari terjemahan Indonesian Literal Translation. Sedangkan kalau terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan baru, di sana berbunyi, para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Nah, dari dua terjemahan ini kelihatannya ada sedikit yang kurang tepat. Saya ambil dari kitab yang berbahasa Ibraninya. Di sana berbunyi, Hakohanim lo amru aye Yahweh wetof say hatorah lo yedauni wa hatoim pasu fi wa hanfiim nipu fabaal wa akharai lo yoili halaku. Nah, di situ ada kata Hakohanim lo. Kata lo di situ yang pertama
berarti tidakkah atau bukankah. Jadi berupa kalimat tanya. Jadi terjemahan yang benar seharusnya berbunyi, bukankah para imam berkata, di manakah Yahweh? Bahkan mereka yang memegang Torah tidak mengenal aku, dan para gembala telah memberontak terhadap aku, dan para nabi bernubuat demi Baal. Jadi tentu maksudnya tidak bernubuat demi nama Yahweh, dan telah mengikuti apa yang tidak berguna. Nah, apa yang sudah saya baca dalam bahasa Ibrani tadi, di mana kata lo di situ bukan berarti tidak atau bukan, tetapi dalam kalimat tanya itu sama seperti dalam kitab Keluaran 6 ayat yang ketiga. Di sana berbunyi, Waera el Abraham el Yitzhak wa el Yakov Baal Sadai Usmo Yahweh Lodati Lahem. Kata lo di situ berdasarkan kalimatnya itu bukan berarti tidak atau bukan, tetapi berupa kalimat tanya yang seharusnya berbunyi tidakkah atau bukankah. Jadi terjemahan yang sesuai dengan isi hati Tuhan di dalam Keluaran 6 ayat yang ketiga itu sudah sama dengan yang diterjemahkan oleh Indonesian Literal Translation yang berbunyi, dan aku telah menampakkan diri kepada Abraham, kepada Yitzhak, dan kepada Yakub sebagai El Shaddai, dan namaku Yahweh. Bukankah atau tidakkah aku sudah dikenal oleh mereka? Jadi maksudnya nama Yahweh ini sudah dikenal oleh mereka. Karena jika menggunakan kalimat biasa artinya bukan atau tidak, artinya nama Yahweh belum pernah dikenal mereka. Jika sesuai dengan terjemahan yang ada yang menggunakan kata bukan atau tidak, maka akan ada terjadi kontroversi dengan Kejadian pasal 4 ayat yang ke-26 yang hasil terjemahannya berbunyi, dan bagi Set seorang anak laki-laki telah dilahirkan baginya juga, dan dia menyebut namanya Enos. Maka orang mulai berseru dalam nama Yahweh. Jadi yang sesuai itu terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, dari yang tadi saya sampaikan, yaitu di dalam kitab Yirmiyahu pasal yang kedua ayat yang ke-8. Cuman beda kalimat saja, tapi intinya orang menganggap bahwa Yahweh itu tidak ada. Mustahil orang berseru dalam nama Yahweh jika belum dikenal. Nah, orang kalau berkenalan yang ditanya dulu apanya nih? Namanya atau alamatnya? Atau tanya orang tuanya? Kamu anaknya siapa? Atau kekayaannya? Kamu kaya enggak sih? Tentu yang ditanya pasti nama dulu ya. Padahal yang kaya itu orang tuanya. Seringkali orang tergiur dengan kekayaan seseorang karena dianggap karena orang tuanya kaya berarti anaknya kaya. Itu sudah memikirkan untuk dapatkan warisannya kali. Padahal sebetulnya tidak demikian. Jadi kalau tadi di dalam Keluaran 6 ayat yang ketiga menggunakan kata bukan atau tidak, berarti akan bertentangan dengan kitab Kejadian 4 ayat yang ke-26. Karena di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat yang ke-26, sejak zaman Enos nama Yahweh sudah dikenal. Sedangkan kalau terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dari kitab Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang ketiga, maka di sana terjemahannya berbunyi, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Nah, ini terjemahannya keliru ini. Ya, jadi bukan belum atau tidak, tetapi berupa kalimat tanya tidakkah. Jadi sama seperti kitab Yirmiyahu tadi, yang pasal berapa tadi? Yirmiyah 2:8. Yirmiyah 2 ayat yang ke-8. Jadi bentuk kalimat tanya. Jadi untuk yang pertama, sesi pertama ini saya membahas dari sudut terjemahan yang kurang tepat saja dulu, Rio. Nanti untuk sesi yang kedua akan lebih jelas apa sih maknanya memanfaatkan yang tidak bermanfaat. Tetapi yang jelas bahwa makna dari Yirmiyahu pasal 2 ayat yang ke-8,
jika diindonesiakan akan mengindikasikan seperti apa. Nah, kita akan dengar nanti di sesi yang kedua. Ya. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ya tadi sedikit menyinggung tentang terjemahan ya dari kitab Yeremia 2 ayat 8 di sesi kita yang pertama ini. Nanti setelah ini di sesi yang kedua kita akan masuk dengan pembahasan daripada judul kita yang luar biasa di malam hari ini, seperti yang sudah tadi sahabat dengarkan, dan kami bagikan juga, yaitu memanfaatkan yang tidak bermanfaat. Nanti seperti apa pembahasannya sahabat yang diberkati oleh Tuhan, jangan kemana-mana. Kami akan kembali selepas pujian berikut ini ke ruang dengar sahabat. Saatnya Tuhan, ku mau mendengar kebenaran firman-Mu. Persiapkan telinga dan pikiranku untuk aku menerima firman-Mu. Dalam hatiku, urapi lidah dan bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Firman-Mu adalah terang bagiku, dan pengajaran dari-Mu dalam hidupku.
Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, masih bersama dengan kami di malam hari ini. Kami ucapkan selamat bergabung bagi sahabat yang baru bergabung di 0816654532. Kami menunggu atensi sahabat. Dan di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com bagi sahabat yang masih mendengarkan dan setia di hari ini. Sahabatku, dengan judul yang luar biasa seperti tadi di sesi yang pertama sudah ada bagaimana penjelasan tentang salahnya terjemahan ya. Dan langsung saja kita akan masuk pada sesi yang kedua di malam hari ini. Kepada Didi Yakub kami persilakan. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran, saya kembali mengungkit dari kitab Yirmiyahu pasal 2 ayat yang ke-8 yang saya sudah terjemahkan sesuai dengan bahasa Ibraninya. Bunyinya, bukankah para imam berkata, di manakah Yahweh? Bahkan mereka yang memegang Torah tidak mengenal aku, dan para gembala telah memberontak terhadap aku, dan para nabi bernubuat demi Baal, tidak demi Yahweh, dan telah mengikuti apa yang tidak berguna. Jadi di sini kita melihat ada perbedaan. Yang pertama tentang kalimatannya, yang kedua terjemahannya yang lain menggunakan kata Taurat, padahal yang benar itu Torah. Nah, makna dari kitab Yirmiyahu pasal 2 ayat yang ke-8 itu jika di Indonesia mengindikasikan seperti ini. Para gembala dan jemaat yang menyembah Allah dan membuang Yahweh tidak sudi menyebut seperti tidak ada Yahweh, sehingga tidak perlu ditanyakan. Artinya punya Tuhan sendiri dibuang, Tuhannya umat lain justru disembah-sembah. Nah, kalau dalam kehidupan bernegara, kira-kira seperti yang sedang terjadi saat ini, kita melihat bahwa Indonesia ini sudah ada dan berkembang, bisa bersatu karena adanya Pancasila. Tetapi ada orang-orang tertentu yang mau mengusung faham khilafah yang jelas-jelas di negaranya sendiri sudah gagal menjadi pemersatu bangsanya sendiri. Nah, ini kalau di dalam negara kita bernegara. Tetapi kalau di dalam kita beribadah kepada Tuhan yang benar, artinya bahwa para gembala dan jemaat yang menyembah Allah ini sudah membuang Yahweh, sehingga di sana dikatakan, bukankah para imam berkata, di manakah Yahweh? Maksudnya bukan menanyakan, tetapi mana Yahweh itu? Tidak ada gitu. Maksudnya demikian. Nah, alasan mereka yang anti dengan nama Yahweh itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah ketika mereka mengatakan di mana Yahweh. Nah, artinya mereka menganggap bahwa Yahweh itu tidak ada. Dalam diskusi panel beberapa waktu yang lalu di STTK Desi Yogyakarta, ada pertanyaan umum yang mengatakan bahwa di Perjanjian Baru sudah lenyap, tidak ada nama Yahweh. Yesua dan para rasul tidak pernah mengajarkan Yahweh, bahkan menyebut pun tidak. Lalu mereka tanyakan kepada saya katakan benar apa yang ditanyakan tadi, karena yang dibaca kitab berbahasa Yunani. Karena di dalam kitab berbahasa Yunani sejak Perjanjian Lama, yaitu Septuaginta, nama Yahweh sudah diganti menjadi Kurios. Tetapi yang saya tekankan bahwa kitab Yunani tidak juga menyebut Allah. Jadi penggunaan nama Allah itu ibarat pabrik mobil yang gagal produksi. Sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kekristenan tentu saja, karena Allah itu bukan miliknya umat Nasrani. Kalau kita melihat sejarahnya, memang sebelum Islam lahir, nama Allah sudah ada, yaitu satu di antara 360 dewa. Tetapi kalau kemudian di dalam buku Passing Over, melintas batas agama, bahwa umat Islam itu mengubah konsep dari nama sesembahan berhala menjadi nama pencipta langit dan bumi, bagi saya sangat menghargai, karena sudah dijadikan dasar di dalam kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Sedangkan umat Nasrani, kitab sucinya kan Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, dan Perjanjian Baru, Brit Kadasa, tidak ada kata Allah. Jadi bukan Allahnya yang tidak bermanfaat, tentu saja bagi umat Islam sangat bermanfaat, karena Allah itu Tuhannya umat Islam. Tapi dimanfaatkan
dimanfaatkan oleh umat lain, yaitu Nasrani yang sudah punya Tuhan sendiri. Jadi kalau saya boleh katakan seperti pabrik Coca-Cola yang gagal memproduksi botol. Saya di rumah punya botol yang istimewa, Rio. Jadi botolnya itu nggak lurus gitu, melengkung-melengkung. Itu sebetulnya adalah produksi botol yang gagal. Jadi gagal produksi. Ketika seharusnya itu lepas, tetapi tidak lepas pengapitnya, kemudian ketarik sehingga jadi merongkel-ngelongkel gitu. Tetapi nilainya justru lebih mahal, ya. Kenapa? Karena jadi anggap antik gitu. Padahal itu karena gagal produksi. Itu yang pertama. Yang kedua, memegang Torah tetapi tidak mengenal. Nah, kenapa sampai tidak mengenal? Karena Yahweh telah diubah menjadi Hashem dan Adonai dan telah dilegalkan dalam Talmud. Jadi penyebab orang tidak mengenal Yahweh itu seperti yang ada di dalam Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-10. Satu generasi tidak mengenal Yahweh, ujung-ujungnya yang disembah adalah Baal pada ayat yang ke-11. Oleh karena itulah maka nama Yahweh penting untuk kita kenal. Karena itu kalau kita bertanya, ya kita bertanyanya kepada Yahweh, bukan kepada Allah. Karena Allah itu bukan sebutan. Dan hal ini sudah diteguhkan juga oleh Christian Prince, seorang Kristen Arab yang mahir di dalam berdiskusi sebagai debater di internet. Nah, kalau di Indonesia kan seringkali teolog-teolog mengatakan bahwa itu semua dilegalkan karena umat Nasrani Arab menggunakan. Nah, saya kira Christian Prince tentu lebih pintar daripada teolog yang mengatakan demikian. Iya kan, Rio? Ya. Karena Christian Prince itu memang orang Arab dan dia memang beragama Kristen. Nah, sekarang ini kan di Arab sedang terjadi restorasi, sehingga ketika menemukan nama Allah, mereka ganti menjadi Ar-Robbu atau ilah gitu. Karena mereka punya nama Tuhan juga yang bernama Yahwah, yaitu Yahweh dalam bahasa Arab, karena bahasa Arab tidak mengenal huruf E, vokal E. Yang ketiga, para gembala memberontak terhadap Yahweh sehingga tidak mau menyebut nama Yahweh. Bagaimana pemberontakannya? Mengajarkan bahwa Yahweh tidak boleh disebut dengan alasan rohani, yaitu terlalu kudus. Nah, saya tanyakan, kalau misalkan tidak boleh disebut karena terlalu kudus, berarti Yeshua HaMashiach yang mereka sebut Yesus Kristus itu tidak kudus karena disebut. Nah, mereka tidak bisa mengelak lagi. Siapa yang memerintahkan jangan menyebut nama Yahweh? Ya, dulu orang-orang Tionghoa di Indonesia yang namanya nama orang Tionghoa diganti menjadi nama Indonesia. Ya. Dan itu bisa. Kenapa? Karena ada otoritas yang melebihi orang tersebut untuk diganti namanya. Sehingga ada orang bernama Huang Tio-an misalkan menjadi Hartono atau menjadi apa begitu. Dan Huang Tio-annya ini tidak bisa mengelak. Mau saja. Kenapa? Karena yang memerintahkan adalah orang yang punya otoritas lebih tinggi dari dirinya, yaitu presiden zaman itu, Orde Baru. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah siapa yang memerintahkan untuk jangan menyebut nama Yahweh? Sedangkan orang Yahudi yang menyebut mengganti menjadi Hashem atau Adonai, itu mereka mengenal dan tidak anti. Ya, beda sekali dengan di Indonesia yang justru tidak menyebut karena merasa itu nama yang tidak layak untuk disebut. Bahkan saya pernah menyampaikan bahwa di salah satu pulau besar di Indonesia ada seorang gembala sidang yang mengatakan bahwa Yahweh itu adalah Jakwe. Wah, ini kan memalukan sekali, masa pendeta nggak kenal Yahweh, kenalnya Jakwe. Mungkin terlalu banyak makan Jakwe kali. Itu yang ketiga ya. Jadi alasan rohani yang dilontarkan biasanya ambil dari ayat di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-7. Jangan engkau menyebut nama Yahweh Elohimu dengan sembarangan, kalau di dalam terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Padahal
Yang dimaksud adalah menyebutnya dengan sembarangan atau menyebutnya dengan kesia-siaan. Kalau menyebut untuk disembah, untuk diagungkan, tentu karena Tuhan sendiri senang ya untuk disebut supaya namanya tidak dilupakan. Itu yang ketiga. Yang keempat, menuduh saya yang tidak menggunakan nama Allah dianggap memaksakan kehendak dan memprovokasi umat Islam karena nama sesembahannya dipakai. Nah, pertanyaannya, siapa yang memaksakan kehendak? Firmanlah yang memaksakan kehendak. Bukan saya kan hanya membacakan saja. Bagaimana Tuhan tidak menghendaki namanya diganti-ganti? Wong disebut dengan sembarangan saja, apalagi diganti-ganti. Nah, sekarang saya ajukan 2 pertanyaan yang tidak pernah bisa dijawab sesuai dengan firman Tuhan yang benar. Pertanyaan saya adalah, siapakah Yahweh itu? Setan atau Tuhan? Kalau setan, jawabannya berarti tidak mengerti firman Tuhan. Ya. Kalau jawabnya Tuhan yang disembah oleh para nabi, kenapa tidak diikuti firman-Nya? Itu yang pertama pertanyaan saya. Pertanyaan yang kedua, tunjukkan 1 ayat saja yang memerintahkan menyembah Allah huruf besar semua, Allah hanya saja yang huruf besar, atau Allah huruf kecil semua. Padahal dalam bahasa Ibrani, Yunani, bahkan dalam bahasa Inggris saja tidak ada kata Allah, baik huruf besar semua maupun hanya saja yang huruf besar maupun huruf kecil semua. Jadi yang tidak ada ya jangan diada-adakan. Sedangkan yang ada bahkan lebih dari 6.800 kali ya jangan ditiadakan atau dihilangkan begitu saja. Nah, ini yang sering kali dilakukan, dan 2 pertanyaan ini tidak ada yang bisa jawab sesuai dengan firman. Pasti jawabannya dari luar firman semua. Menurut inskripsi ini, menurut inskripsi itu, menurut Kristen Arab. Padahal Kristen Arab sendiri di sana sekarang sedang terjadi restorasi. Rio. Iya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ya, seringkali menuduh saya ketakutan diajak dialog dengan orang yang ahli masalah Tuhan. Lah, kalau ahli diberi pertanyaan itu saja, jawabannya seperti gangsing, muter-muter saja. Dan tidak ada dalam kitab suci yang diyakini sendiri. Saya juga sudah berkali-kali berdialog secara teologis dengan orang-orang yang sama-sama menyandang strata 3 kok. Artinya jika dalam dunia bela diri itu bertinjunya di ring, bukan petinju jalanan yang jika debat tidak bisa menjawab lalu menyerang pribadi. Kan yang seringkali terjadi begitu, Rio. Ketika diskusi tidak bisa, wah langsung kalimatnya kalimat kebencian yang tidak ada kaitannya dengan pembahasan. Nah, ini kan kurang fair ya, menunjukkan kalau tidak berpendidikan. Ya, orang yang berpendidikan seperti kemarin waktu ada di STTKDSI Yogyakarta, ya kita bisa berdiskusi dengan baik. Jadi tidak menyerang pribadi, membabi buta atau omongannya kasar, lason hara, ya bukan begitu. Nah, gitu Rio. Jadi ini yang dimaksud dengan terjemahan dari Yeremia 2 ayat yang ke-8. Jadi pada saat itu orang tidak menyebut Yahweh karena merasa Yahweh itu tidak ada. Begitu Rio. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ya demikian ada di sesi yang kedua di malam hari ini. Jadi mereka menganggap bahwa Yahweh itu tidak ada. Ya, sahabat yang diberkati. Nah, jadi jika Yahweh tidak ada, maka siapa yang menciptakan dunia ini? Itulah pertanyaannya. Enggak tahu juga sudah. Apakah ilmu pengetahuan saja gitu kan? Katanya ada atom yang meledak begitu. Teori ya. nebula, teori ini, teori itu. Nah, inilah cara bagaimana pemikiran manusia ya sebenarnya. Betul. Bukan dari cara bagaimana. Ya, tidak ada dalam firman. Ya, tidak ada dalam firman gitu. Tapi diada-adakan dan anehnya melebihi otoritas firman sehingga firman yang harus nurut apa yang tidak ada. Nah, ini kan keliru. Nah, terus kok maunya selamat masuk surga. Nah, itulah surganya siapa? Itu yang jadi masalahnya. Sedangkan tidak menganggap dia dan jadi kalau misalnya dari awal ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan sudah menganggap bahwa Yahweh itu tidak ada, berarti semua hal yang dia dengar tentang firman itu gagal total dalam hidup manusia itu sendiri. Iya. Dan itu tidak ubahnya sama dengan ateis. Ya. Ateis itu kan menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Ya, kenapa Tuhan tidak ada?
Orang ateis akan mengatakan, Anda mengatakan Tuhan ada karena Anda berpikir bahwa Tuhan itu ada. Ya benar juga sih. Iya. Tetapi kan realitasnya ada pohon, ada gunung dan sebagainya itu, apakah tiba-tiba ada begitu saja? Ya dasarnya apa? Terkadang tidak punya dasar tapi dibuat menjadi dasar. Betul. Nah ini yang keliru besar. Oleh karena itulah maka tumpuan kebenaran kita tidak lain adalah firman, yaitu Amin. Tanakh. Yes. Ya, haleluya. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, nanti atensi pertanyaan sahabat bisa langsung saja di 0816654532. Sekali lagi 0816654532. Kami menunggu atensi pertanyaan sahabat seputar materi kita di malam hari ini, itu memanfaatkan yang tidak ada, memanfaatkan yang tidak ada, yang tidak bermanfaat. memanfaatkan yang tidak bermanfaatkan. Tidak, aku berpikir memanfaatkan yang tidak ada lagi. Iya, maaf sekali ya sahabat ini berkata oleh Tuhan. Nanti kita tunggu atensi sahabat. Iya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami selepas lagu pujian berikut ini. Ku masuk ke dalam bait-Mu yang kudus, ku sembah sujud di hadapan-Mu, ku bawa segenap kerinduan hatiku, ku panjatkan doa kepadamu. Hanya padamu Tuhan ku angkat tanganku dan berseru memohon pertolongan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan
Bapa-Ku yang Maha Kuasa, kudus nama-Mu Yahweh, kudus nama-Mu Yahweh, kudus nama-Mu Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada, itulah tadi sebuah lagu pujian Kudus Namamu dari Alamat Maja yang dinyanyikan oleh Nina. Dan kami ingatkan untuk sahabat atensi di malam hari ini di 0816654532 untuk atensi pertanyaan sahabat. Dan kami ingatkan untuk sahabat yang ada di rumah, sahabat bisa follow akun Instagram Radio Surya Kebenaran yaitu di @suryakebenaranradio dan Facebook kami yaitu Surya Kebenaran. Dan siaran di malam hari ini dapat nanti sahabat ikuti atau simak secara ulang di channel YouTube Yakub Sulistyo. Ya, baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kita lanjutkan untuk atensi di malam hari ini. Jadi ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Dr. Ayu. Oh, haleluya. Ya, terima kasih Dr. Ayu sudah beratensi di malam hari ini. Shalom Pak Yakub, apa kabar? Tanya. Shalom, kabarnya dahsyat luar biasa Dr. Ayu. Terima kasih untuk atensinya. Dan selamat malam untuk pendengar Radio Surya Kebenaran. Ya, selamat malam juga Dr. Ayu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi di tempatnya Dr. Ayu nih. Memanfaatkan tidak bermanfaat bagi saya berarti memberikan racun atau penyakit pada diri sendiri dan komunitas nih. Tadi sempat berpikir dari flyer yang dibagikan di sana ada gambar minyak dalam penggorengan yang sudah bekas dipakai, pastinya itu tidak bermanfaat tetapi masih suka dimanfaatkan. Di sini pertanyaan saya adalah kenapa manusia senang membahayakan dirinya sendiri, Pastor, dan bahkan senang menjerumuskan orang lain masuk ke dalam bahaya yang bagi mereka ini hanya hal kecil dan hal sepele. Ya, intinya sebetulnya karena merasa menguntungkan, begitu. Seperti yang di flyer itu, apa namanya, gambarnya memanfaatkan minyak bekas, ya. Ya, karena kalau minyaknya baru kan mengeluarkan biaya lagi, kalau minyak bekas kan tidak. Malah bahkan saya pernah itu waktu naik mobil dari Jakarta menuju ke Semarang, kami berhenti di sebuah rest area Rio. Nah, rencana itu mau beli gorengan di situ, ada gorengan tahu begitu ya. Tapi begitu digoreng itu minyak untuk penggorengannya itu hitam gitu. Dan ketika sudah jadi saya peras pakai tisu, warnanya jadi coklat. Wah, enggak jadi makan saya. Ya, itu karena mau cari untung besar, mencelakakan orang lain, seperti yang ditanyakan Dr. Ayu tadi. Termasuk soal nama Tuhan juga begitu. Yang tidak seharusnya tidak ada, diada-adakan, yang ada justru ditiadakan. Ini kan tadi bilang, bagi mereka itu hanya hal kecil dan sepele katanya. Iya. Nah sekarang kalau ada orang mengatakan nama kok diurus terus. Ya sekarang kalau nama ndak berarti, ya sudah, sini sertifikatnya diganti pakai nama saya, berani ndak? Ndak ada yang berani. Karena nama itu sangat penting. Dan tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini yang tidak punya nama. Betul. Bahkan yang mengatakan nama ndak penting pun punya nama. Begitu. Ya baik, terima kasih Dedi. Ini sekarang pertanyaan kedua. Ya. Apa saja hal yang sebenarnya tidak bermanfaat tapi dibuat bermanfaat dalam sisi kehidupan manusia? Oh banyak sekali Dr. Ayu. Yang jelas adalah sesuatu yang bisa menguntungkan itu dibuat menjadi bermanfaat, begitu. Ya misalkan kalau mau beli buah-buahan, sekarang ada buah-buahan yang disuntik. Ya, belum waktunya sebetulnya. Artinya kalau buah itu masih mentah, dimakan kan tidak bermanfaat bagi orang yang makan, mungkin juga sakit perut. Tetapi justru dibuat bermanfaat dengan cara bagaimana? Disuntik warna merah atau dibuat sedemikian rupa sehingga seolah-olah jadi bermanfaat begitu. Ada banyak sekali ya. Termasuk
Di dalam profesi-profesi tertentu juga begitu. Beberapa waktu yang lalu di dalam dunia medis juga pernah terjadi di Indonesia, Dokter Ayu, di mana ada obat-obat palsu. Ya, ini kan kasihan sekali. Betul. Orang makan obat tujuannya supaya sembuh, tapi yang dimakan cuma tepung doang. Kan tidak sembuh, malah bisa-bisa mati karena penyakitnya tidak ada obatnya, begitu. Jadi segala bidang sekarang ini seperti itu, Dokter Ayu. Ya. Pokoknya yang bisa menguntungkan tidak bermanfaat kan dibuat supaya bisa bermanfaat. Inilah kejahatan di akhir zaman. Ya. Oke. Baik, terima kasih Dedi dan juga terima kasih Dokter Ayu yang sudah bertanya. Demikian 2 pertanyaan saya, Pastor Yakub. Selamat pagi dari Toronto. Terima kasih Toronto. Iya, jadi sahabat yang diberkati oleh Tuhan dan juga Dedi, di malam hari ini kita akan berbicara tentang tadi terjemahan yang salah gitu kan. Dan di sini memanfaatkan yang tidak bermanfaat. Jadi akhirnya apa yang menurut mereka itu orang bertanya bahwa tidak bermanfaat ya. Dan ternyata itu yang kita pegang sebagai orang percaya saat ini. Kita tahu itu adalah sebuah kebenaran. Mungkin bagi mereka pada saat itu kan bilang bahwa Yahweh itu tidak ada gitu. Nah, berarti mereka mau bahwa pemahaman ini tuh hilang begitu saja dan tidak boleh dikenal oleh manusia lagi. Tapi semakin kesini itu yang bagi mereka mungkin tidak bermanfaat dan tidak perlu untuk dikenal orang, maka malah inilah kebenaran gitu ya. Ya, itu menunjukkan bahwa apa yang dari Tuhan itu tidak akan bisa dilenyapkan, tidak bisa. Betul. Ya, jadi mereka berusaha untuk membuat sesuatu, katakanlah, oh Allah itu kan hanya sebutan. Oke, kalau hanya sebutan, ya, kenapa tidak menggunakan sebutan yang lain? Kenapa harus? Sedangkan dalam bahasa Inggris saja tidak ada. Itu. Ini kan berarti yang tidak bermanfaat bagi kita dimanfaatkan supaya bisa bermanfaat. Dan ujung-ujungnya juga ke duit juga. Ya. Karena kalau berani-berani ya jangan-jangan gereja pecah dan masalah di dalam gereja. Seperti saya dulu dipermasalahkan. Kan begitu. Ya seharusnya tidak boleh begitu, karena kebenaran itu harus dinyatakan. Jangan hanya teori saja, kita harus berani memberitakan kebenaran. Lah kebenaran yang mana yang mau diberitakan? Kalau kenyataannya terhadap nama Yahweh orang tidak berani ngomong gitu. Tapi untuk yang lain lantang ngomongnya. Nah ini kan tidak masalah, jadi bermasalah gitu. Iya, baik, terima kasih Dedi. Dan juga sahabat yang diberkati oleh Tuhan, nanti di malam hari ini yang mau beratensi silakan 08166454532. Kami masih menunggu atensi sahabat. Ya, baik sahabat di Kota Ambarawa dan sekitarnya, bahkan yang dari kota dan provinsi lainnya bisa kembali bergabung. Mungkin Dokter Ayu mau bertanya lagi, silakan di malam hari ini, kami masih menunggu. Dan kita lanjutkan pada materi kita dan kami berikan waktu kepada Dedi Yakub. Silakan, Dad. Ya. Kembali sahabat Surya Kebenaran, kalau bicara memanfaatkan yang tidak bermanfaat, yang merupakan penyakit gereja, ini baru-baru ini saja terjadi ya. Ada jemaat yang tidak dianggap sama sekali oleh gerejanya. Bahkan saat sakit tidak diurus, saat susah tidak digubris, bahkan saat diserang kuasa kegelapan juga matanya pura-pura buta. Tetapi begitu kami layani dan dipulihkan, lalu simpatik dengan kami, langsung didekati dan ditarik-tarik kembali untuk dikembalikan ke gerejanya yang semula. Tapi karena jemaat tersebut sudah sadar kalau dirinya dimanfaatkan saja, mereka tidak bersedia kembali ke kandang dalam tanda petik yang selama ini berada, karena merasa kelak akan dicuekin lagi karena tidak menghasilkan pundi-pundi. Tapi bagi yang pundi-pundinya bocor ke kantongnya, ya tentu diawasi terus. Pernah ada gereja di Ambarawa ini yang marah-marah sama saya karena saya dianggap mencuri dombanya. Ini kejadian sebetulnya sudah lama sih, tapi sebagai bahan cerita saja. Saat itu saya baru pulang dari Amerika, 2 hari di rumah. Nah, ketika sudah 2 hari di rumah itu, saya ditelepon dengan nada marah mengatakan, kenapa saya itu mencuri dombanya? Nah, saya bilang kalau saya ini baru pulang dari Amerika dan belum ke gereja sehingga tidak tahu dan belum kenal dombanya yang hilang yang masuk ke kandang tempat saya itu yang mana. Saya balik marah. Saya katakan, hei Pak Pendeta,
Kalau domba Anda ke tempat saya, seharusnya Anda jangan marah-marah kepada saya, tetapi Anda yang membayar kepada saya karena domba Anda datang dan makan rumput di tempat saya. Dan jika sekarang domba Anda itu gemuk rohaninya, sehingga mau balik ke kandang Anda sudah tidak bisa karena lubangnya saat mereka keluar sudah tidak cukup lagi untuk masuk. Kenapa ada pendeta yang berpikir seperti itu? Nah, karena jemaat dianggap miliknya yang bisa mendatangkan keuntungan bagi dirinya. Jadi jemaat ini dijadikan aset sebagai instrumen perusahaan rohaninya. Jadi inilah yang menyebabkan terjadinya perpecahan dan permasalahan di dalam gereja, Rio. Ya. Kalau saya punya konsep jemaat itu milik Tuhan. Bahkan biji mata Tuhan yang harus diurus dengan baik semaksimal mungkin. Setidak-tidaknya mendoakannya sesuai dengan kitab Zakaryahu atau Zakaria pasal 2 ayat yang ke-8 dari Indonesian Literal Translation. Di sana dikatakan, karena beginilah Yahweh Tsebaot berfirman, Dia telah mengutus aku di belakang kemuliaan kepada bangsa-bangsa lain yang menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu, ia menjamah biji matanya. Oleh karena itu saya menganggap bagi saya jemaat itu adalah biji mata Tuhan. Amin. Bukan saja sebagai biji mata biasa, tetapi miliknya Tuhan. Sehingga saya harus melayani dengan sungguh-sungguh. Kemudian di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-17 dikatakan, yakinilah mereka yang menjadi para pemimpinmu dan tunduklah, karena mereka sendiri berjaga-jaga demi jiwamu sebagai orang yang memberikan pertanggungjawaban, sehingga mereka dapat melakukan hal itu dengan sukacita dan tidak dengan berkeluh kesah, karena hal itu tidak bermanfaat bagimu. Jadi di sini saya sebagai seorang pemimpin, saya tugasnya adalah berjaga-jaga atas jemaat yang Tuhan percayakan, walaupun mungkin saya tidak kenal. Karena itu di dalam doa pagi juga terkadang saya katakan, Tuhan, Engkau berkati orang-orang yang mengenal nama Tuhan, yang saat ini mengalami masalah. Ya, saya tidak kenal mereka, tetapi saya doakan mereka. Dan saya tahu bahwa Tuhan mengerti maksud saya, dan Tuhan bukan hanya mendengar, tetapi Tuhan mendengarkan dan mengabulkannya. Yes. Karena Tuhan tahu bahwa jiwa-jiwa itu adalah miliknya. Jadi saya harus menghargai orang. Karena itu kalau saya menyampaikan firman pun, Rio, baik pagi maupun sore di dalam ibadah raya, saya menyampaikan dengan penuh semangat dan saya tentu saja melayani dengan sungguh-sungguh. Saya persiapkan firman dengan sungguh-sungguh. Kecuali ketika sedang menyampaikan firman, Ruach HaKodes mengajar untuk berpaling sebentar ke apa yang Tuhan ingin sampaikan. Ya, saya membuka diri bagaimana Ruach HaKodes atau Roh Kudus itu menuntun saya. Tetapi yang jelas firman-Nya saya persiapkan dengan sungguh-sungguh, bukan asal-asalan yang ada orang bilangnya nanti bagaimana Roh Kudus saja. Sebetulnya kalau menurut saya sih bukan itu, tapi karena malas untuk menyiapkan firman. Kontrol Roh Kudus iya, akhirnya bukan Roh begitu. Kudus yang kontrol, tapi dia kontrol Ya, Roh Kudus itulah ya. dia. Ya, gitu Rio. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ini masih ada lagi nih, Det. Udah. Ya, sudah. Sudah. Ya, baik sahabat ya, untuk sesi kita yang di hari ini ya, di sesi yang saat ini. Ini jadi salah satu penyakit gereja juga ya, memanfaatkan jemaat gitu kan. Iya, memang memanfaatkan. Jadi ini baru-baru ini, Rio. Ada jemaat ya datang ke rumah, kemasukan setan, tidak diurus oleh gerejanya, lalu saya doakan dan akhirnya setannya pergi. Kemudian sekarang simpatik dan bahkan saya bersyukur sekarang rohaninya bertumbuh. Amin. Dan saya yakin akan dipulihkan semuanya. Ya, tetapi ya begitu merasa miliknya, jadi ditarik-tarik begitu. Tapi karena jemaat ini orang yang takut Tuhan dan sudah tahu kebenaran, dia tidak bergeming dengan ungkapan supaya kembali ke gerejanya. Karena saya juga katakan gereja itu tidak menyelamatkan. Ya, termasuk betul. gereja pemulihan firman Surya kebenaran juga tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Yahweh Elohim, Besem Yeshua Hamashiach, Ruach HaKodes. Ya, itu yang penyelamatnya. Betul. Karena itu kemarin di dalam menyampaikan firman saya katakan kalau saya menyampaikan firman keluar dari
isi firman Tuhan, silahkan tinggalkan saya tidak masalah gitu. Tetapi saya tentu melayani dengan sungguh-sungguh sehingga tidak sampai jemaat meninggalkan karena saya tidak mengajarkan kebenaran. Begitu Rio. Ya, jadi dari kasus ini akhirnya kan jemaat tersebut sudah tidak mau juga kembali ke gereja. Ya tidak mau. Jadi ini darinya rasa kepercayaan itu sangat susah sekali, betul. Karena apa? Dia juga berpikir kalau saya kembali, ya kalau saya diurus lagi, nanti giliran sudah nyaman di sana, ketika saya bermasalah lagi di dalam kehidupan saya nggak diurus lagi. Nah berarti saya ini dimanfaatkan. Nah ini penyakit gereja lah. Ya, makanya saya pernah marah itu. Baru pulang dari Amerika, belum datang ke gereja sudah dikatakan kalau saya mencuri domba, saya ditelepon Rio. Wah, saya jadi marah. Nah kalau misalkan dombanya masuk, ya saya yang harusnya marah karena dombanya makan rumput di tempat saya, tidak bayar lagi. Betul. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dari sini kita bisa belajar tentang hal kepercayaan. Maksudnya rasa percaya itu ternyata tuh sangat tidak gampang. Kadang kita juga tidak bisa percaya dengan teman dekat sekalipun, keluarga pun kita tidak bisa percaya gitu. Nah, sampai bisa saja ada orang tidak percaya kepada Tuhannya. Ini loh masalah mempercaya itu tuh sangat apa ya, sahabatku, sangat sensitif dan juga sangat tidak bisa kita bagikan juga kepada orang lain. Jadi kalau misal temukan kasus seperti tadi gitu, bagaimana dia merasa wah di sini saya benar-benar merasakan pemulihan diri saya, pemulihan hidup saya, ya otomatis tidak mau kembali dong ke tempat. Tidak bakalan. Ke tempat yang istilahnya yang tidak memperhatikan dirinya gitu. Sahabat yang berkata. Dan saya sendiri tidak pernah membedakan orang Rio. Mau orang berduit, mau orang tidak berduit, bagi saya sama saja di hadapan Tuhan. Bahkan saya pun kalau nggak benar saya mati masuk neraka, jemaat masuk surga. Betul. Gitu. Makanya saya melayani harus hati-hati dan serius, nggak main-main gitu. Ya, terima kasih Dedi dan juga nanti sahabat yang ada di rumah, kami masih menunggu atensi pertanyaan dari sahabat. Bisa dikirim atau dilayangkan 0816654532. Kami akan kembali selepas pujian berikut ini. Jangan kemana-mana. Bapa, inilah aku, lihatlah kerinduan hatiku, ku mau terus berbakti padamu, berguna bagimu Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidupku hanya padamu, ya Bapa Yahweh. Jadikan aku sebagai alatmu, melayanimu selamanya. Bapa, pakailah hidupku untuk melakukan kehendak-Mu, hidup benar di hadapan-Mu, menjadi pelaku firman-Mu. Tahbiskan aku menjadi hamba-Mu, bekerja di ladang-Mu Tuhan. Seumur hidupku mengabdi padamu,
padamu, segenap hati, roh, jiwa, ragaku. Jadikan aku cahaya hatimu yang menerangi gelapnya dunia. Ku bawa terangmu di dalam hidupku, kemuliaan-Mu Tuhan selamanya. Bapa, pakailah hidupku untuk melakukan kehendak-Mu. Hidup benar di hadapan-Mu, menjadi pelaku firman-Mu. Bapa, pakailah hidupku untuk melakukan kehendak-Mu. Hidup benar di hadapan-Mu, menjadi pelaku firman-Mu. Firman-Mu, menjadi pelaku firman-Mu. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, masih bersama dengan kami dalam program refleksi di malam hari ini bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo, STH, MA. Dan juga sahabatku, pembahasan kita memanfaatkan yang tidak bermanfaat. Dan kalau tadi dari sesi yang pertama dan sesi yang kedua dan sesi yang baru saja lewat dari ruang dengar sahabat, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Dan ini kembali lagi dengan pertanyaan Dad di malam hari ini. Ini datang dari Pastor Priscilla, ya Ibu Gembala Priscilla nih. Ibu Gembala Priscilla. Ya, terima kasih Bu Priscilla sudah bergabung. Di sini pertanyaan dari Bu Priscilla. Shalom. Nah, bagaimana andai orang menganggap bahwa Allah itu ya Yahweh itu sendiri? Sebenarnya kan hanya penyebutan saja, mungkin yang berbeda. Nah, bagaimana dengan hal ini, Pak Yakub? Ya, terima kasih untuk Bu Priscilla pertanyaannya. Allah ya Yahweh itu sendiri. Nah, ini sebetulnya orang yang berpikir seperti itu belum bisa membedakan antara nama, sebutan, dan bahasa. Seringkali orang mengatakan bahwa Allah itu kan sebutan untuk artinya sama dengan sinonim dari kata Tuhan. Saya katakan tidak. Kenapa? Karena kalau berdasarkan sejarah itu merupakan satu di antara 360 dewanya orang Arab. Kemudian sudah diadopsi oleh umat Islam menjadi nama sesembahannya umat Islam. Nah, kalau umat Nasrani katakan Allah itu kan sebutan. Saya bisa katakan bahwa Allah itu di dalam kekristenan, tentu saja sesuai dengan terjemahannya Kitab Suci Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, Allah itu
ya nama, ya sebutan. Contohnya di dalam kitab Kejadian pasal 33 ayat yang ke-20 di dalam terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia berbunyi, ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Kalimat Allah Israel ialah Allah itu artinya ada Allah yang disembah oleh orang Israel namanya Allah. Nah sekarang kalau kita klarifikasikan, kapan dan di mana orang Israel menyembah Allah yang bernama Allah? Tidak pernah ada. Padahal di dalam kitab berbahasa Ibrani saya baca di sini berbunyi Wayatsef samesbiak wayikra lo El Elohi Yisrael. Jadi sebetulnya terjemahan yang benar adalah El Elohi Yisrael. Artinya El Elohim Israel. Artinya adalah El yang betul-betul El itu adalah Elohimnya Israel. Kira-kira begitu. Yes. Artinya bahwa di bumi ini ada banyak sekali El yang berarti yang kuat atau bentuk pendek dari Elohim. Artinya sesuatu yang disembah. Itu ada banyak sekali. Tetapi yang betul-betul Tuhan yang benar-benar Tuhan adalah Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Kira-kira demikian, Rio. Jadi seperti pertanyaan Bu Priscilla tadi, ini sebetulnya kalau orang mengatakan Allah itu ya Yahweh, itu belum bisa membedakan antara nama, sebutan, bahasa, dan budaya. Ya, sehingga masih rancu di situ. Begitu Bu Priscilla. Baik, terima kasih Dedi sudah menjawab, dan juga terima kasih Bu Priscilla yang sudah bergabung dalam atensi pertanyaan di malam hari ini. Ya, ya baik, jadi ini kita kembali dengan pertanyaan lanjutan ini dari Dr. Ayu kembali lagi dengan pertanyaan nomor 3 dan 4 ya. Ini pertanyaan nomor 3 dulu dari Dr. Ayu. Menurut Pastor Yakub, adakah contoh kasus hal yang sebenarnya tidak bermanfaat tetapi dibuat oleh Elohim bermanfaat bagi manusia? Iya. Contohnya nggak usah jauh-jauh, saya aja deh. Saya kan dianggap orang tidak bermanfaat. Sehingga ketika saya mengajarkan nama Yahweh, saya dipecat, disingkirkan. Tetapi toh Tuhan pulihkan, dibuat saya bermanfaat. Sehingga dulu saya punya kerinduan untuk memiliki 8 gereja cabang. Sekarang justru ada 36 gereja cabang. Artinya yang dibuang oleh orang dimanfaatkan. Termasuk bahwa orang-orang yang tidak dianggap berarti, yaitu siapa? Tidak lain adalah orang Yahudi sendiri. Orang Yahudi itu kan menurut kitab suci kan orang yang bebal, yang mudah tersinggung, bersungut-sungut. Mutilasi, pembunuhan secara mutilasi pertama juga tertulis dalam kitab suci. Artinya orang yang betul-betul biadab lah begitu, yang paling jelek begitu. Nah yang seperti itulah yang dipilih oleh Bapak Yahweh, dijadikan sebagai orang yang memiliki tingkat kejeniusan yang luar biasa. Sehingga semua ya seperti bolam lampu, pesawat dan sebagainya itu semua orang-orang Yahudi, semua bangsa pilihan Tuhan. Artinya dari yang tidak berguna dibuat menjadi berguna oleh Bapak Yahweh. Begitu Dr. Ayu. Baik, terima kasih Dedi sudah menjawab. Dan ini kita ke pertanyaan keempat. Ini mungkin berkaitan dengan isu saat ini. Oke, pertanyaan keempat dari Dr. Ayu. Pada masa saat ini regulasi yang dibuat karena orang ingin memanfaatkan manusia untuk hal teknologi, sehingga banyak isu berkaitan dengan COVID ini dibuat sangat berbahaya. Nah ini contoh hal yang tidak bermanfaat tapi dimanfaatkan. Manusia ingin menyamakan diri mereka seperti Tuhan dan bahkan membuat bahtera Nuh modern untuk terbang meninggalkan bumi. Bagaimana pendapat Pastor Yakub, dan kiranya bisa memberikan edukasi yang baik untuk pendengar lainnya? Ya, ini kalau saya tidak salah karena beberapa waktu yang lalu saya sempat membaca juga di internet itu memang namanya Elon Musk ya. Dia bikin bahtera Nabi Nuh yang mau membawa manusia ke Mars ya. Saya bilang ini adalah contoh orang goblok, orang bodoh ya. Karena kitab suci tidak pernah mengatakan ada orang nantinya akan bisa pindah ke tempat yang lain sehingga bisa melanjutkan kehidupan di sana. Sehingga Tuhan tidak bisa melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ada di dalam rancangannya karena manusia bisa melebihi Tuhan. Katakanlah bumi dihancurkan pindah ke Mars, nanti Mars dihancurkan pindah ke tempat lain. Enak saja orang ngajar begini. Ini orang yang sebetulnya membohongi orang yang tidak memahami.
Tapi bagi orang yang mengerti kebenaran firman, ya bagi saya ketawain aja orang yang seperti itu. Begitu Dokter Ayu, karena orang tidak paham sehingga dibuat menjadi seolah-olah bodoh. Di Indonesia pun begitu. Ada pemimpin-pemimpin yang menganggap bahwa semua orang yang dipimpin itu rasanya bodoh semua. Yang paling pintar dirinya. Padahal program-programnya program-program bullshit semua itu. Ya, jadi dari sini bisa juga menghimbau kepada para pendengar setiap Radio Surya Kebenaran ya, untuk bisa memilih nih. Memilah-milah. Jadi jangan semua yang ada di internet itu dianggapnya sesuatu yang hebat, apalagi kalau sudah bicara soal pengetahuan atau teknik dan sebagainya. Belum tentu benar ya. Wong cara bunuh diri saja ada di internet kok. Ya, betul sekali ya. Jadi istilahnya manusia merancang hal yang jahat, padahal Elohim itu dengan rancangan yang baik untuk kehidupan manusia. Ya, itulah karena manusia sudah kerasukan setan, makanya dia memanfaatkan segala sesuatu, termasuk di negara Indonesia ini. Terus terang saya katakan ya, semua itu dimanfaatkan. Ya, dengan adanya COVID ini banyak orang memanfaatkan, artinya membiarkan orang lain sengsara tetapi mendapatkan keuntungan di balik kesengsaraan orang lain. Betul. Ya baik itu tes PCR lah atau vaksin lah, apa semua sudah dijadikan ladang bisnis. Ya walaupun saya tidak banyak memberikan komentar di sini karena nanti jangan-jangan dipersalahkan lagi. Iya, jadi kita menjaga-jaga juga ya. Biarlah Roh Kudus berjaga-jaga di liang lidah kita nih, bibir mulut kita nih ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kita tetap dengan perkataan yang baik, positif, juga berhikmat yang berasal daripada Elohim sendiri. Ya baik, terima kasih untuk pertanyaannya Dokter Ayu dan juga Bu Priscilla untuk sesi yang saat ini. Thanks Pastor Elohim Yofarek Otka. Amin. Terima kasih Dokter Ayu, Bapak Yahweh memberkati. Amin. Nanti bagi sahabat yang mungkin mau bertanya di malam hari ini, kami menunggu atensinya dan kita langsung kembali kepada Dedi Yakub. Silakan Ded. Ya, ini berarti sudah sesi closing nih. Yes. Ya. Closing statement saya itu 4 hal saja, Rio. Yang pertama, lakukan firman, bukan memasukkan data dari luar seperti inskripsi Kristen Arab, orang Yahudi Yudaisme, tokoh-tokoh Kristen Arab, tapi mengalahkan firman itu sendiri. Kalau kita mau mengambil inskripsi Kristen Arab, orang Yahudi Yudaisme maupun tokoh-tokoh Kristen Arab, kalau yang tidak mengalahkan firman, ya bagus juga, artinya menjadi satu tambahan data begitu. Tapi kalau menyalahi aturan firman, kenapa firmannya yang dikalahkan? Jadi jangan sampai seperti itu. Itu hal yang pertama. Yang kedua, jangan takut memberitakan kebenaran firman, karena yang mengutamakan pembenaran saja berani dan percaya diri untuk menyampaikannya. Ya, ini kan kadang saya heran juga, ada orang yang sudah salah ngotot menyalah-nyalahkan orang lain, padahal dia tidak ngerti gitu. Malah ada yang mengatakan, tunjukkan kepada saya kitab suci perjanjian baru yang berbahasa Ibrani, mau terjemahan kayak apa saya akan buktikan kalau memang ada. Nah, ini kan menunjukkan ketidaktahuannya gitu. Yang ketiga, jangan takut dibenci orang lain karena kebenaran daripada dibenci Tuhan. Bagi saya, Rio, masalah nama Yahweh ini bukan hanya sekedar nama, tetapi bicara soal keselamatan. Kikol Asyer Yikra Vesem Yahweh Yimalet. Sebab barang siapa yang berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Amin. Kalau tidak, saya katakan saya melabelkan diri saya sebagai orang yang paling bodoh di dunia, karena sudah nyaman di gereja lama, di sinode lama, dan saya punya jabatan juga, kemudian saya harus tinggalkan semuanya seperti itu hanya untuk sebuah nama. Bukan, itu bukannya sekedar sebuah nama, tetapi juga mengandung konsekuensi keselamatan. Dan Tuhan tidak mengendaki hal itu. Maka dari itulah maka saya lebih baik dibenci manusia daripada dibenci Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, jangan memanfaatkan yang tidak bermanfaat bagi iman kita, supaya yang bermanfaat saja yang kita manfaatkan, yang tidak bermanfaat ya kita tinggalkan. Begitu, Rio.
Iya, baik, terima kasih Dedi udah untuk ini closing statement. Tapi ini kita masih dengan pertanyaan yang masuk Enggak apa-apa. hari ini ya. Silakan. Ya, datang jauh dari Surabaya. Iya. Haleluya. Haleluya. Oh, Pak Jo. Pasti ya Pak Jo Robi. Shalom, selamat malam Dedi Yakub yang selalu Ya, selamat aman malam. dalam perlindungan Bapak Yahweh. Amin. Dan penyiar radio Rio yang selalu membawa sukacita surgawi nih. Haleluya ya. Terima kasih Pak Jo. Pertanyaan saya, ada yang berkata bahwa Yahweh itu Baal. Bagaimana tentang hal itu? Ini diambil dari ini dari Hosea 2 ayat 16 sampai 7 yang menunjukkan bahwa Yahweh disebut sebagai Baal. Iya. Yahweh yang Baal dengan Yahweh yang sesungguhnya kan beda. Ya. Kalau Yahweh yang Baal kan tidak pernah mengatakan Ani Yahweh Husmi, aku Yahweh itu namaku. Dia tidak pernah bisa bicara, tetapi diberikan oleh manusia dengan nama yang sama begitu. Sedangkan Yahweh yang disembah oleh Bapak Abraham, Ishak dan Yakub adalah nama yang dibuat oleh dirinya sendiri. Itu ada di dalam kitab Yeremiyahu. Jadi Yahweh yang disembah itu dengan Yahweh yang Baal itu hanya sama nama saja. Ya, seperti misalkan saya mau menamai HP saya Yahweh juga bisa saja. Saya umumkan saudara-saudara mulai sekarang HP saya beri nama Yahweh, saya sembah-sembah dan saya jadikan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Boleh enggak? Ya boleh saja, itu hak saya. Tapi kan HP saya bukan berarti Yahweh yang disembah oleh Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Begitu. Jadi orang boleh mengatakan Yahweh itu berhala. Nah sekarang kalau Yahweh berhala, memangnya Yahweh yang berhala itu bisa berbicara dan bisa memberkati, bisa melakukan sesuatu kan tidak bisa. Jadi itu hanya benda saja yang diberi nama. Begitu Pak Jo. Baik, terima kasih Dedi. Dan juga ini pertanyaan kedua datang kembali lagi dari Pak Joromi. Bagaimana caranya memanfaatkan yang tidak bermanfaat? Maaf sekali lagi, bagaimana caranya memanfaatkan yang tidak bermanfaat? Apakah tafsiran yang tidak bermanfaat bisa dimanfaatkan? Karena banyak yang tafsiran hanya sebatas motivasi dan bukan kebenaran. Ya, kalau hanya sekedar tafsiran saja yang tidak bermanfaat dimanfaatkan, ya itu sesuatu yang keliru ya. Betul. Karena sudah tidak bermanfaat dimanfaatkan itu sesuatu yang salah. Apalagi tafsirannya tafsiran yang keliru. Karena itu saya selalu katakan tadi di closing statement, ya kembali saja kepada kebenaran firman yang dalam kitab aslinya itu seperti apa. Tadi kan di bagian depan saya sudah sampaikan bagaimana kesalahan terjemahannya itu terbalik fatal gitu. Tetapi kita yang tidak tahu akan menganggap itu satu kebenaran, artinya tidak bermanfaat. Padahal bermanfaat, padahal tidak bermanfaat kan begitu. Jadi kita kembali kepada kebenaran saja Pak Jo. Kalau sudah tidak bermanfaat ya jangan kita manfaatkan. Betul. Kecuali kalau manusia yang menganggap kita tidak bermanfaat tetapi di hadapan Tuhan kita bermanfaat, ya go ahead, jalan saja terus gitu Pak Jo. Baik, hanya dua pertanyaan saya. Haleluya, terima Bapak kasih. Yahweh memberkati. Ya mungkin ini karena kita masih punya sisa waktu, jadi bisa ulang kembali untuk closing statement ya, biar nanti pendengar bisa cerna lebih baik lagi yang ada di rumah. Silakan Dad. Ya, yang pertama, lakukan firman, bukan memasukkan data dari luar seperti inskripsi Kristen Arab, orang Yahudi Yudaisme, tokoh-tokoh Kristen Arab. Boleh saja sih memasukkan data dari luar, misalkan inskripsi orang Kristen Arab, orang Yahudi Yudaisme maupun tokoh-tokoh Kristen Arab, tetapi yang sejalan dengan firman. Jadi jangan yang tidak sejalan dijadikan firman. Seperti contohnya misalkan tentang orang Kristen Arab. Kristen Arab yang asli dia menyebut Yahweh, tetapi kenapa yang di Indonesia tidak pernah disampaikan? Ini kan artinya dipilah-pilah, yang tidak bermanfaat dibuat menjadi bermanfaat, sementara yang bermanfaat tidak dibuat jadi bermanfaat, malah dijadikan tidak bermanfaat begitu. Yang kedua, jangan takut memberitakan kebenaran firman, karena yang mengutamakan pembenaran saja berani dan percaya diri. Masa kita yang benar tidak berani mengajarkan kebenaran? Ya, kemudian yang ketiga, jangan takut dibenci orang lain karena kebenaran.
Daripada dibenci oleh Tuhan, lebih baik dibenci orang. Maka dari itu saya katakan bahwa bagi saya nama Yahweh itu bukan sekedar nama, tetapi juga mengandung keselamatan. Yesus sendiri mengatakan siapa yang membenci aku, berarti dia membenci Bapakku. Ini kalimat sinergi. Siapa yang membenci Bapakku, dia membenci aku. Bahkan di dalam kitab 1 Yohanan kalau tidak salah, sebentar saya cari 1 Yohanan 2 ayat yang ke-22. Ya, di dalam kitab Indonesian Literal Translation dikatakan, siapakah pendusta itu jika bukan dia yang menyangkal Yeshua itu bukan Mesias? Inilah antikris atau Soten Hamasyah yang menyangkal Bapa dan Putra. Jadi antara Bapa dan Putra ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Menyangkal Bapa itu berarti antikris. Ini menurut firman Tuhan, bukan menurut saya. Ya, ini kan sesuatu yang harus diperhatikan dengan baik, tetapi dianggap tidak berguna gitu. Nah, ini yang tidak boleh sampai terjadi dalam diri kita. Begitu, Rio. Kemudian yang terakhir, ya tadi jangan memanfaatkan yang tidak bermanfaat bagi iman kita. Makanya pertanyaan Pak Jo tadi, ya kalau sudah tidak bermanfaat di hadapan Tuhan, ya jangan kita upayakan supaya bisa bermanfaat. Tentu tidak bermanfaat, kecuali orang yang tidak menganggap sehingga kita dianggap tidak bermanfaat. Tapi kalau tidak menyalahi firman Tuhan di hadapan Tuhan, kita tetap bermanfaat, ya tidak masalah. Begitu. Yes. Begitu, Rio. Baik, terima kasih Dedi. Dan ini, waduh, maaf pertanyaan terakhir katanya. Kembali, apakah benar dalam bahasa Ibrani jika sebutan suamiku adalah Baalni? Iya, betul, betul. Tapi ini berbeda konsep ya, Dedi. Jadi memang suami itu bahasa Ibraninya Baal, tetapi Bapak Yahweh tidak mau juga disebut Baal, maunya disebut suami, begitu. Jadi ini memiliki makna ganda, begitu Pak Jo. Oke, baik, terima kasih Pak Jo dan juga terima kasih Dedi Yakub ya. Di malam hari ini sangat luar biasa, haleluya. Ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan, sudah bersama dengan kami sampai dengan pukul 9 malam di hari ini. Dan terima kasih untuk semua atensi dan atensi pendengar juga bagi sahabat yang ada di 107.8 maupun yang mengikuti mendengarkan secara live streaming di www.suryakebenaran.com. Terima kasih untuk semua penanya dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Terima kasih Dedi. Terima kasih kembali Rio. Terima Sehat kasih. Selalu. Ya, amin. Sahabat Surya Kebenaran, terima kasih. Ya, sukses dalam pelayanan dan juga kesehatannya selalu Bapak Yahweh memberkati. Dan untuk sahabat yang ada di rumah, terima kasih atas kebersamaan di malam hari ini. Kita bertemu lagi di pekan yang akan datang, tepatnya di hari Selasa, di hari yang sama, di jam yang sama, yang pastinya dengan narasumber yang berbeda, dengan materi juga yang pastinya membawa berkat bagi jiwa. Dan tetaplah bersama dengan kami dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa. Kami pamit undur dari ruang dengar sahabat. Terima kasih dan Bapak Yahweh Bese Madonai Yeshua Hamasya Waruah HaKodes memberkati kita semua. Amin. Menjadi milikmu Tuhan Yesua, damai sukacitaku penuh, tak ada ragu dalam hatiku, sebab Tuhan Yesua bersamaku. Di dalam Kau Tuhan bebanku ringan, kuasa tangan-Mu menopangku. Tuhan Yesua, Kau telah berjanji, tak ada yang aku tak mampu. Terima kasih Tuhan Yesua,
mau